Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan kekuatan Tuhan selalu ada di dalam kita. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Yosua 21 ayat yang ke-45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kalau saya lihat di dalam terjemahan Alkitab versi mudah dibaca, di situ dikatakan Tuhan memegang janji yang dibuatnya kepada orang Israel. Tidak ada dari semua janji Tuhan yang gagal, setiap janji ditepati. Saya garis bawahi kata tidak ada dari semua janji Tuhan yang gagal, setiap janji ditepati. Amin. Saya beri judul renungan pagi hari ini, PHP, Pemberi Harapan Pasti. Tuhan kita adalah pemberi harapan pasti. Arti kata pasti tidak usah diragukan atau sudah tentu. Tidak bisa tidak atau jelas dan tetap. Jadi kata pasti menunjukkan sesuatu yang yakin, mutlak atau terjamin benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti, bukan Tuhan yang ambigu. Di dalam Alkitab ada kurang lebih 8.000 janji Tuhan yang ditulis. Janji pertama dalam Alkitab itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di situ dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Jadi Kejadian 3 ayat 15 ini adalah Injil pertama di mana berpusat pada janji penebusan Allah setelah kejatuhan manusia. Di sini menunjukkan adanya permusuhan antara keturunan perempuan yaitu Tuhan Yesus Kristus dan keturunan ular yaitu iblis. Jadi intinya bahwa Kristus akan meremukkan kepala iblis. Nah, ini adalah kemenangan final atas dosa dan maut. Sementara iblis hanya akan meremukkan tumitnya, membuat Yesus menderita dan mati di kayu salib. Ini adalah janji dari Allah bahwa Yesus akan datang dan memberikan kemenangan buat kita. Jadi Yesus adalah sumber kepastian. Pertama, kepastian akan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 bahkan Roma pasal 6 ayat 23 di situ mencatat bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini adalah janji yang pasti, ketika kita beriman kepada Yesus pasti selamat. Ada banyak orang di luar sana tidak mempunyai kepastian. Ketika mereka sudah beribadah tapi mereka tidak yakin ketika nanti mereka meninggal, apakah mereka akan masuk surga atau tidak? Apakah mereka akan selamat atau tidak? Tapi pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan itu adalah hal yang pasti. Bukan moga-moga atau semoga, tapi keselamatan dan hidup yang kekal yaitu hal yang pasti, hal yang mutlak. Sebab itu di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 di situ dicatat bahwa tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi ini adalah janji Tuhan yang sangat begitu indah buat kita semua. Di antara ribuan janji Tuhan yang lain dalam firman Tuhan. Di sini pertama, Tuhan adalah setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Bahkan berikut dikatakan akan menguatkan hatimu. Pertama, Tuhan akan menguatkan hati kita. Di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, di saat kita mengalami kekecewaan, persoalan, masalah, kesakitan, Tuhan akan menguatkan hati kita, menguatkan iman kita untuk kita tidak kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan yang berikut, Tuhan akan memelihara kita terhadap yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar berita di luar sana, ada banyak hal-hal, kejadian-kejadian hal yang jahat
yang terjadi di dunia saat ini. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, kembali diingatkan bahwa Tuhan akan memelihara kita terhadap yang jahat. Mungkin kita tidak tahu orang di sekitar kita akan berniat jahat. Mungkin kita tidak tahu ke depannya ada hal-hal yang jahat yang mau menimpa kita. Tapi kita punya kepastian dan janji di dalam Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu memelihara kita terhadap hal-hal yang jahat. Jadi saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah gagal dan janji Tuhan selalu ditepati sesuai dengan kairosnya Tuhan. Sebab itu menghadapi tahun 2026 ke depan nanti, tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan selalu menepati janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita umatnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menguatkan kami, bahkan memelihara kami dari yang jahat. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hal-hal yang baik yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami pasti terjadi. Kuatkan iman kami Tuhan untuk kami selalu berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.